Halo Sobat Laundry, ya kali ini kita berada di kota Gorontalo. Dan kita akan bertemu dengan salah satu owner yang baru setahun buka usahanya, namun dia sangat betah dan merasakan dampak dari usaha laundry ini. Oke, Sobat Laundry, mari kita bercakap-cakap atau berbincang-bincang dengan beliau. Let's go! Ya, Sobat Laundry, saat ini berada di rumahnya Pak Maman. Jelasnya kita akan bersama-sama sharing diskusi tentang laundry yang berada di Gorontalo. Ya, apa kabar Pak Maman? Alhamdulillah sangat baik. Tapi ini sangat baik ini luar biasa memang. Ya Pak Maman, kemarin kan tiba di Gorontalo, langsung dijemput oleh Pak Maman dan luar biasa antusias teman-teman pengusaha laundry di Gorontalo juga, dan kita akan tanya jawab dengan Pak Maman terkait dengan usaha laundrynya, sudah mulai sejak kapan, terinspirasi dari mana dan bagaimana hasilnya ya. Iya. Oke, boleh perkenalan Pak Maman, silakan Pak. Iya, siap. Nama saya Abdurrahman Panigoro. Ya, latar belakang pendidikan di sarjana kesehatan, Pak. Kemudian sekarang aktivitas sehari-hari itu saya kerja di salah satu perusahaan BUMN yang ada di Gorontalo. Itu kebetulan di bagian tenaga listrik. Mungkin agak sedikit jauh ya dari background pendidikan. Kesehatan tenaga listrik. Namanya kan rezeki kita, betul. Kemudian saya tinggal di Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, ya tepatnya di perumahan Alia Residence, Blok E3. Nama laundry apa? Nama laundry kebetulan nama laundry terinspirasi dari nama anak saya. Nama anak Raisa Laundry. Jadi pada umumnya Sobat Laundry, beberapa pengusaha laundry mengambil nama dari anak. Iya. Ya. Inspirasinya dari anak. Ada yang bilang nama anak yang kita berikan ke anak itu adalah doa. Amin. Ya. Pak Maman, ini ya, boleh informasikan juga bagi kita semua ini, Pak Maman terinspirasi usaha laundry dari mana? Inspirasi usaha laundry kebetulan juga ada teman saya yang sama di salah satu perusahaan BUMN juga. Itu kebetulan juga dia bergeliat di usaha laundry ini sudah dari 2017. Jadi awalnya itu ya memang saya diajak ataupun saya sharing diskusi dengan beliau masalah usaha laundry, tapi di tahun 2022 kemarin itu saya masih belum tertarik karena memang ya jujur saya masih pandang sebelah mata ini usaha laundry. Masih banyak orang yang memandang mengesampingkan usaha laundry. Iya, artinya ini yang saya rasakan seperti itu. Tapi ini makin kesini makin saya pelajari, termasuk dari kontennya YouTube Pak Kristo. Saya di situ belajar lagi dan saya tertarik. Jadi saya harus ke tempatnya Pak Kristo ini. Siap. Saya harus tempatnya ke Pak Kristo kebetulan di Manado ya Pak. Di Manado itu saya terbang ke sana. Saya pergi sana, saya belajar di sana selama 1 minggu di tempatnya juga Pak Valen. Di situ saya belajar selama 1 minggu, belajar untuk proses laundrynya, baik dari untuk proses pencuciannya seperti apa, kemudian untuk manage laundry usahanya seperti apa. Jadi dari situ saya belajar dan saya sadar bahwa usaha laundry ini usaha yang receh, tapi itu yang besar. Seperti itu. Sobat Laundry sangat menarik ini. Pak Maman sudah buka-bukaan terkait dengan usaha laundry ya. Pak Maman, sebelum lebih dalam lagi, bisa informasikan juga atau bisa sharing sebelumnya, apakah Pak Maman memang latar belakangnya hanya seorang pekerja atau ada pernah juga memiliki usaha? Sebelum saya berkecimpung di dunia laundry itu saya awalnya di 2019 sebelum pandemi itu saya ada studio fotografer. Saya juga bergelut di bidang desain grafis, desain vektor seperti itu. Kemudian saya pindah ke usaha karena COVID pada saat itu. Jadi ya namanya usaha digital seperti itu ya mungkin sedikit turun down. Jadi saya pindah ke usaha untuk buka toko sepatu brand lokal Indonesia. Tapi karena sudah tertarik, yang sudah hatinya sudah berpindah ke usaha laundry, saya fokus ke laundry. Sobat Laundry, Pak Maman juga ternyata sudah ada bibit usaha atau pengusaha dan akhirnya Pak Maman berlabuh di usaha laundry. Dan ini berarti sudah berapa lama ya Raisa? Ini bangun dari September tahun 2022 kemarin. Berarti sudah 1 tahun 13 bulan. 1 tahun 1 bulan. Iya, seperti itu. Dan selama perjalanan 1 tahun ini bisa ceritakan juga ada kendala-kendala apa? Kan ini kalau bilang
receh-receh tapi bukit. Iya. Ada kendala-kendala terkait dengan usaha jalannya setahun bagaimana Pak? Iya, Maman? jadi untuk kendala alhamdulillahirobbilalamin, alhamdulillah saya sampai saat ini kendalanya masih belum terlalu sangat besar. Oke. Jadi kenapa saya bilang seperti itu? Karena komplain yang datang ke saya itu masih terlalu sangat kecil. Karena ya memang semua usaha itu pasti ada yang namanya resiko. Betul. Tinggal bagaimana cara kita sebagai owner untuk bisa mengurangi ataupun bisa mengecilkan resiko, meminimalisir ya. meminimalisir resiko tersebut. Oh, Seperti oke. itu. Jadi perjalanan dari September itu ya memang ya awal-awal kita ya seperti itu. Iya. Artinya berproses lah, Berproses. untuk bisa menjadikan ini usaha seperti usaha besar. Seperti misalnya Pak. Ya, terbaik ini Pak Maman ini. Jadi Pak Maman juga memang benar-benar melihat bahwa usaha laundry memang ada proses juga. Iya, proses. Kalau masalah komplain atau masalah-masalah tenaga kerja, Pak Maman sudah bisa dan mampu melewati semuanya Iya. itu ya. Alhamdulillah. Namanya juga usaha Pak. Iya, Pasti Pak. ada jatuh, ada bangun ya. Iya, Pak, Tapi itu seperti akan memperkuat dunia bisnis kita ya. Terlebih bisnis laundry ya. Pak Maman memilih tempat di sini bisa ceritakan juga karena apa Pak? Jadi seperti ini Pak Kristo. Artinya saya memulai suatu usaha itu dengan memulai dari diri saya sendiri. Sama juga dengan usaha laundry ini, saya memulai usaha laundry ini dari rumah saya sendiri. Artinya ketika sudah berkembang, kita semakin hari kita semakin belajar lagi untuk bisa bersaing di luar sana yang mungkin usaha yang lebih besar lagi dengan persaingan yang lebih ketat lagi seperti itu Pak. Jadi Pak Maman ini mengawali usahanya dari rumah. Ini di perumahan Pak ya? Perumahan. Ini Pak Maman pintar memanfaatkan lahan perumahan ya, dijadikan tempat usaha. Ini bisa juga sobat laundry di rumah bisa melihat keadaan seperti ini. Itu cocok dibuat di rumah yang ada pekarangannya, dibuat usaha laundry. Jadi tidak perlu tempat yang besar ya, karena mesin sudah ada mesin cuci, mesin pengering ya. Tidak perlu lagi dijemur-jemur ya. Ya. Mungkin bisa diceritakan juga Pak. Waktu apa ada doa buka di sini. Awal buka. Jadi begini, ada nih Pak cerita ya. Jadi pas awal saya buka kan itu ya budaya di Gorontalo itu kita akan buat doa syukuran gitu. Jadi ada Ustadz datang itu kita kan di sini buat doa gitu. Kemudian ada satu pertanyaan yang sempat saya ketawa, perasaan ada orangnya. Iya. Tapi gini ceritanya. Jadi pada saat itu kan Ustadz ini memang mungkin orang yang belum tahu tentang laundry. Dia datang, terus dia lihat rumah saya. Man, ini ndak ada pekarangan, rumah dengan lebar seadanya, kemudian ndak ada tempat jemur. Dia tanya, Man, terus jemurnya di mana, Man? Nah itu saya bilang, loh, Ustadz, jemurnya di sini Ustadz. Terus dia ditanya, ini di dalamnya ada matahari, ini di dalamnya luar. Aduh, bukan begitu Ustadz. Maksudnya, jadi dalam ini Ustadz ini sudah sistem mesin, sudah sistem modern seperti itu. Kita pasang di sini. Jadi artinya saya juga sampaikan ke teman-teman milenial seperti itu. Saya sampaikan bahwa kita membuat usaha itu tidak perlu dengan tempat yang terlalu besar. Dengan artinya dengan modal juga yang pasti otomatis besar. Iya, betul. Jadi apa salahnya kita memulai dari tempat ataupun rumah kita sendiri untuk memulai satu usaha yang kedepannya bakalan pasti akan besar. Jadi Pak Maman sudah memilih juga lokasi yang tepat. Pertama ya Pak Maman juga beraktivitas di rumah di sini. Seperti itu. Dan Pak Maman juga sudah memilih mesin-mesin yang tepat. Ini Pak Maman menggunakan mesin Vogia dan Speed Queen ya? Iya, mesin Vogia 12 kilo dan mesin Speed Queen pengering untuk 15 kilo. 15 kilo. Jadi dengan setting seperti ini, tempat minimalis seperti ini juga bisa berlangsung usaha bisnis laundry ya? Iya. Jadi Pak Maman ini sangat pintar melihat situasi yang ada. Pak Maman, ke depannya Pak Maman memiliki impiannya seperti apa dengan usaha laundry? Impian saya ke depan itu di dalam dunia usaha ya pasti akan ada what the next. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya seperti itu. Jadi karena sudah jalan 1 tahun itu memang sudah ada direncana saya dari awal saya sebelum buka laundry ini. Ya memang di 1 tahun saya sudah memang harus wajib untuk bisa ekspansi ke tempat lain. Mantap. Ini artinya ke depan saya sudah ada rencana, sudah saya buat spot-spotnya, saya sudah survei. Itu mungkin berada di sekitaran kampus yang ada salah satu di Gorontalo. Yang ya mungkinlah kampus besar yang ada di Gorontalo. Itu mungkin saya akan ke situ, saya akan coba analisis dan survei lagi di situ untuk pengembangan usaha laundry ini ke depannya seperti apa. Jadi Pak Maman juga memiliki
memiliki visi Iya. dan misi. Oke, Pak Maman, terakhir mungkin bisa Pak Maman sampaikan pesan-pesan untuk seluruh pengusaha yang berada di Gorontalo atau Siap. sekitarnya atau bahkan di seluruh Indonesia. Silakan Pak Maman. Iya. Jadi sedikit pesan dari saya. Yang pertama kita harus berani dulu. Kemudian harus melakukan, harus jalan Action. harus action dulu. Jadi buat teman-teman pengusaha laundry, khususnya teman-teman yang milenial, teman-teman milenial yang mau melakukan usaha laundry ini, kita harus bergerak dan kita harus segera laksanakan. Ini pesan yang sangat singkat namun berbobot. Pak Maman, terima kasih banyak sudah menerima kami ini ada di Gorontalo dan sudah menjamu kami, bahkan sudah memberikan wajengan-wajengan untuk seluruh pengusaha laundry ataupun calon pengusaha laundry yang berada di khususnya Gorontalo. Ya, Iya. terima kasih Pak Maman. Siap. Sukses selalu Raisa Laundry Iya, siap Pak. dan terus berkembang. Ya, Oke. semoga tetap betah di Gorontalo ya, walaupun di Gorontalo ya dengan cuaca. Orang Gorontalo bilang ada cuma dua cuaca. Oh, iya. Panas dan panas sekali. Panas dan panas sekali. Seperti itu. Jadi panas dan adem. Kalau di Gorontalo, kalau di Nara mungkin. Oke. Kalau di Gorontalo-nya ada cuma dua. Dua ya? Kalau bukan panas, panas. Sama sekali. Berarti kalau panas sekali ini ada berapa matahari Pak? Kalau panas sekali, DP matahari satu orang satu. Satu orang satu. Oke Pak Maman, terima kasih. Siap.